أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada saat ini, pada subuh ini kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Yang terutama adalah kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan, menjalankan ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seyogyanya muhasabah diri itu tidak hanya berada di akhir tahun, tapi fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Unzur, artinya melihat apa yang bakal terjadi ke depan. Wal tanzur nafsun, tapi yang dilihat siapa? Diri. Yang kita hitung diri, bukan orang lain. Kita ini banyak sering mengevaluasi, tapi yang sering kita evaluasi siapa? Wong lain. Jarang mengevaluasi diri sendiri. Maka kalimatnya wal tanzur nafsun, kalimatnya demikian. Maka dikatakan bahasanya muhasabatun nafsi, muhasabah di diri sendiri, bukan orang lain. Kita ini yang paling banyak itu muhasabah siapa? Mengevaluasi siapa? Orang lain. Setiap kali evaluasi itu tak pernah mengevaluasi diri sendiri, tapi yang evaluasinya untuk wong lain ini tidak bagus, wong lain ini tidak mampu, wong lain ini tidak bagus, wong lain ini tidak pacak, wong lain ini segalanya. Padahal wal tanzur nafsun, Al-Quran mengatakan untuk apa? Ma qaddamat lighad, untuk masa yang akan datang.
melihat diri saat ini untuk kedepannya seperti apa. Ma qaddamat liqad liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Bukan besoknya kita, tapi besok di situ adalah akhirat. Karena sekarang kita berada di mana? Asya fid dunya. Kita hidup di mana? Di dunia. Maka setelah kehidupan dunia, kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Maka dalam hadis Nabi SAW, al-qis, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, barang siapa yang memuhasabah dirinya. Maka dalam cerdas begitu. Bukan barang siapa yang memuhasabah orang lain, tidak. Barang siapa yang memuhasabah dirinya. Barang siapa yang memuhasabah dirinya. Maka pada pagi hari ini ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah dari kita memuhasabah diri. Yang pertama, apa faedah yang pertama? Al-ittila' uyub minan nafsi. Mengeluarkan keburukan-keburukan diri. Wong muhasabah itu yang dikeluarkan keburukan diri, bukan kebaikan, tapi keburukan. Ngapo keburukan? Kalau yang keluar itu baik, Pak. Oh ya, aku nilai baiknya, aku nilai bagusnya. Kira-kira jadi tidak muhasabah? Tidak jadi. Ngapo? Lah bagus. Iya. Akulah hebat, akulah pacar, akulah bagus. Pokoknya aku ni lah kata lagi yang kurang ni, udah. Kurang apa? Kalau kata kita kurang apa aku ni? Nah, kapan nanya kurang apa lah aku ini? Nah berarti dia itu berarti tak katiku, katik kurang. Maka ittila' uyub, maka yang dikeluarkan adalah keburukan. Kita lihat keburukan. Berarti kalau kita 11 bulan yang lalu, apa dia keburukan yang sudah kita gawikan? Nah itu, jangan apa dialah yang sudah amal yang baik. Tak usah. Yang perlu diperbaiki apa? Yang buruk. Kalau yang bagus, tinggal ditingkatkan. Kalau dia tidak melihat keburukan, tidak melihat aibnya, apa katanya? La yumkin. Tidak akan mungkin dia untuk memperbaiki diri ketika keburukan itu tidak kita ketahui. Maka kalau orang tak galak memperbaiki diri itu karena mungkin dia tak tahu keburukannya apa. Rasa-rasanya lah bagus galo. Nah rasa-rasanya, kalimat rasa-rasanya ini baru rasanya baik, bagus itu. Tapi sebenarnya tidak. Makanya tapi memang kita ni hobi rasa-rasanya, Pak. Sesuatu itu hobi rasanya, baik kan? Beli ini dengan rasa ini, rasanya baik, tapi tadi intinya kan? Ya. Rasa rendang, rendangnya kati, rasanya baik jadilah. Kita ni kan hobi rasanya. Misalnya rasa strawberry itu tak hati. Yang mana rasanya baik. Rasa durian, ada tak duriannya? Hati rasanya baik. Tapi memang kita tu hobi yang rasa-rasa itu. Nah maka ini yang pertama faedah muhasabah itu harus apa yang pertama? Harus kita keluarkan apa yang keburukan kita selama ini. Kita cek, kita jengok. Kalau kita hari ini memuhasabah diri, maka kalau malam kita memuhasabah diri, kira-kira siang tadi apa yang sudah kita gawikan yang buruk. Kalau ngitung yang bagusnya, wah bagus galau, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Begitu malam, ya alhamdulillah bagus galau. Ya ada nanti kita muhasabah diri. Maka ceknya itu, oh yang ini ternyata tadi ngatoi bapak itu kita tadi rupanya. Jangan lagi, gitu kan?
Oh, ibu ini tadi menggunjing si anu misalnya kan. Jangan lagi. Begitu. Maka dikeluarkan keburukan yang ada pada kita. Nah, kalimatnya apa? Pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Muhasabah itu selalu dimulai setiap apa yang kita kerjakan itu apa kalimatnya? Ibda binafsika. Mulailah dari diri kita. Kita selalu ingin memulai itu dari orang lain terus. Tapi mulailah dari diri kita. Ibda binafsika. Mulailah dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-khawf. Dalilul khawfu minallah. Dalil bukti kalau kita itu takut dengan Allah. Makanya kita memuhasabah diri. Kita ilustrasikan begini, Pak. Kalau kita ingin berangkat, pasti kita ngecek. Ya. Ngapa dicek? Takut. Kalau ada yang kurang. Takut. Kalau ada yang tidak terbawa. Takut. Kalau ada yang mano. Itu kan apa? Artinya tak. Nah, kita ini bakal menghadap Allah. Bakal menghadap Allah. Pengen ngadap Allah, Bu? Pengen? Kalau tak pengen, berarti tak galak masuk surga. Karena yang bertemu dengan Allah itu orang yang masuk. Kok bisa, Ustaz? Ada dalilnya. Apa kata Al-Quran? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin, yang berharap bertemu dengan Allah, syaratnya apa? Falyamal amalan salih. Berarti kalau orang beramal soleh, mana tempatnya? Surga. Bertemu dengan kita ni kan takut, yang jangan kaget tak bertemu dengan Allah. Kalau tak bertemu dengan Allah, temu siapa? Malaikatnya menjaga neraka. Siapa malaikatnya? Maka kita karena kita takut bertemu dengan penjaga neraka, kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cek. Muhasabah itu sebenarnya kalau bahasa teks kalimat menghitung. Disuruh ngitung gitu tuh. Ngitung apa? Ngitung yang buruk yang mana supaya yang bagusnya sudah. Ya, kita menghitung diri. Wa qala sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Suruh ngitunglah diri kita sebelum kita dihitung. Karena kaget begitu berhadapan, dihitung kita nih. Amalnya berapa, kaget ditimbang yaumul mizan. Di hari hari timbangan. Mizan itu timbangan. Di mana hari itu kita ditimbang, berat mana? Berat yang buruk apa berat yang bagus? Maka dalil bukti kalau kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita muhasabah diri. Kita ngitung lagi nih, hitung-hitungan. Ya. Sama cak kita ngitung utang lah. Kalau ngitung pemasukan jarang ya. Yang banyak itu harus banyak ngitung utang. Pemasukan sekian, Pak. Ternyata utangnya lebih banyak. Ya. Cak pengurus masjid ngitungnya apa? Ngitung utang apa ngitung pemasukan? Ngitung pemasukan, utang tak dihitung. Iya, ngitung pemasukan, utang tak dihitung. Kata utang, alhamdulillah. Rupanya ada belum bayar, merbotnya belum bayar. Nah, berarti utang. Karena kita ngitung pemasukan terus kan, tak ngitung pengeluaran. Biasanya ada yang lupa, Pak. Rasa kita sudah galau ini. Maka dihitung juga. Maka hasibu anfusakum. Kita hitung, menghitung diri.
Menghitung diri sendiri. Bukan menghitung orang lain, tapi menghitung diri sendiri. Maka ini bentuk kalau kita tu takut. Jangan sampai kita ini ternyata banyaklah dosanya daripada amal. Makanya disuruh ngitung. Jangan sampai banyak dosanya ketimbang amalnya. Kita berharap banyak amalnya ketimbang dosa. Karena kita takut tadi. Yang ketiga. Yang ketiga adalah memang menjelaskan hakikatul ribah. Hakikat keberuntungan itu yang mana? Yang untung itu yang seperti apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini ada yang berpendapat berbeda pendapat tentang derajat hadis ini, tapi paling tidak menjadi ibrah pelajaran buat kita. Apa? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia untung. Dari mana kita pacak tahu kita untung tak untung? Hakikat keberuntungan dari mana? Kalau kita tak muhasabah diri kita, pacak kita ngomong, wah aku hari ini lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin tu bukan dihitung dari kamu dapat duit tak dapat duit. Aku alhamdulillah hari ini caknya bagusnya dibanding hari kemarin. Duit banyak, rezeki lancar, tapi ibadah mungkin tidak. Oh bukan itu. Maka dilihat dari amal solehnya. Amal solehnya hari itu lebih baik atau tidak dari hari kemarin. Dan dilihat di situ. Kita ini kadang-kadang merasakannya itu kan, oh alhamdulillah mudah kalau hari ini urusan ini mudah. Ini tak kati halangan, ini cuman tadi solat keteteran. Nah, berarti belum. Ibadah kita menjadi jauh atau lambat. Jadi dilihat itu adalah amal solehnya. Apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin? Kalau hari ini misalnya baca Qur'annya cuman satu baris, mungkin besoknya meningkat menjadi 2 baris, besoknya meningkat lagi, gitu kan? Itu hakikat ribah. Man kana yaumuhu, harinya khairun min amsihi, lebih baik dari kemarin, fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, sama, ini sama baru sama, fahuwa maghbunun. Maghbun itu rugi. Sama baik dikatakan sama, rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi. Kalau hari ini kita beramal, amal hari ini sama dengan amal besok, berarti sama itu, Pak. Yang ketiganya apa? Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, lebih buruk dari kemarin. Berarti apa? Mal'un, dilaknat. Bukan celaka, dilaknat. Wal iyadu tsumma al iyadu billah. Tapi yang dilihat apa? Amal soleh kita. Walaupun hari itu kamu terasa, ya Allah hari ini alang kesusahannya, yang ngurus yang ini tak sudah, yang itu belum selesai, tapi ibadahnya meningkat, berarti ini baik. Maka dilihatnya ukurannya ibadah, amal solehnya, cara mengukurnya begitu. Kita ini tak, ibadah aku ini dilaknat, hari ini sarogalo, bukan. Tapi yang dikatakan kita ini bagus atau tidak bagus dari hari sebelumnya, dilihat dari mana? Amal solehnya. Kalau hari ini misalnya tahajud, subuhnya tepat, berjamaah di masjid juga, habis jamaah melok pengajian, amalnya bagus. Tapi kalau besok subuh terlambat misalnya lah, tahajud tak dapat,
Jamaah lewat. Berarti apa tu? Nah, jangan-jangan kita istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Amalnya menurun. Amalnya menurun. Itu. Jadi yang ketiga, hakikatul ribah. Jelas ya keuntungannya. Jelas apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, apa katanya? Muhasabatun fid dunya turihu lil mu'minina yaumal qiyamah. Muhasabah kita di dunia ini, kita akan berehat. Kalau bahasa Malaysianya berehat. Berehat. Istirahat. Di akhirat, di hari kiamat kita istirahat. Kok bisa istirahat? Karena kita sudah mempersiapkan amal. Karena kita sudah menghitung diri kita. Ternyata amalnya lebih banyak, solehnya lebih banyak ketimbang dosanya. Turih. Kenapa? Doa kita. Bagi yang belum hafal mungkin bisa dihafal. Yang sudah hafal doanya, makna doa pun. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Dan jadikan kematian kami istirahat kami. Istirahat itu kalau lewat dari pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau tak lewat pertanyaan, tak jadi istirahat. Makanya Pak, Bu, jangan galak ngomong. Ustaz, kapanlah mati katik cerita. Salah. Justru kalau mati itulah awal cerita baru. Ya, bukanlah mati katik cerita. Memang cerita dunia dah katik, akhirat. Itu awal. Awal kita itu. Kita kalau ngomong katik urusan lagi, malah mati. Ya, urusan dunia katik, urusan akhirat masih. Pacak dia melewati urusan itu apabila apa? Amalnya baik. Amalnya baik. Kalau amalnya tak baik, tidak bisa istirahat. Kenapa? Ditanya ini, dikit, kena gebuk. Ditanya ini tak baca, tak jadi istirahat. Bisa istirahat? Tak bisa. Istirahat dapat dilakukan, makanya doanya apa? Allahumma ja'alil qabrahu, katanya kan kalau kita doakan orang lain. Sebenarnya qabri, Allahumma ja'alil qabri raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburanku ya Allah raudah, taman surga. Artinya apa? Yang tempat yang kecil itu, yang sempit itu akan lapang apabila amalnya yang kita persiapkan ketika kita hidup di dunia ini adalah amal yang saleh. Banyak ibadah, banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat ketaatan, banyak melakukan amalan-amalan yang mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pacak dia beristirahat. Turih lil mu'minin. Kenapa turih kalimatnya lil mu'minin? Karena orang yang beriman itu pasti dia takut dengan Allah. Karena orang yang beriman itu pasti dia mengamalkan perintah Allah. Kalau orang yang beriman itu pasti jauhkan yang dilarang oleh Allah. Maka ini yang keempat. Baru kita muhasabatun nafsi fid dunya turihun lil mu'minina yaumal qiyamah. Muhasabah kita di dunia ini, maka istirahat kita kaki di akhirat, di yaumul qiyamah. Kita baca istirahat, menikmati kehidupan akhirat. Kenapa? Karena amal yang sudah kita persiapkan.
wa khairaz zadit taqwa, dan bekal yang utama itu adalah bekal ketakwaan. Ketakwaan itu ada korelasinya dengan keimanan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman korelasinya pasti takwa. Nah, yang kelima. Yang kelima adalah perintah Allah, mengikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintah Allah. Muhasabah itu perintah Allah. Maka kita ini disuruh introspeksi, disuruh kita mengevaluasi diri, gitu kan? Harus mengevaluasi diri setiap hari. Tapi paling tidak, ini kan, tak baca ustaz setiap hari karena aktivitas dunia kita mengejar terus. Nah paling tidak, ini setahun sekali. Ini paling tidak ini nih. Kalau bahasa kami alal aqal, paling sedikit. Jangan tidak pernah sama sekali. Pernah muhasabah diri? Oh tak pernah. Ngapa? Lah bagus kalau kami ni. Lah bagus kalau. Aku ni ustaz, Senin Kemis iyo, tahajud iyo, puasa iyo, sedekah lah iyo pula. Jadi kurang apa ustaz? Aku ni ustaz, kalau amal aku ni lah banyak ni kan kalau. Itu kalau masih kan? Masih kah? Kalau. Ngerasanya gitu kan. Banyak orang yang ibadah, maka kita lihat lagi ibadah kita. Apakah ibadahnya sudah bagus? Apakah amal yang sudah kita kerjakan ini memang sudah keikhlasannya penuh karena Allah Subhanahu wa taala? Kan itu banyak muhasabah itu. Ya kan? Apakah bacaan Quran kita ini karena Allah Subhanahu wa taala? Semua kita muhasabah. Makanya muhasabah itu muhasabatun nafsi. Muhasabahnya adalah muhasabah di diri. Diri sendiri. Bukan muhasabah diri orang lain, tapi muhasabah diri sendiri. Ini adalah perintah Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fihil imtithal li awamirillah. Untuk mengikuti perintah Allah. Kita ini diperintahkan untuk memuhasabah. Yang keenam, al-bu'du 'anil ghaflati. Kita menjauhkan dari lalai, menjauhkan dari kealfaan, menjauhkan diri dari kekhilafan. Kalau orang yang selalu muhasabah, maka dia paling tidak menjauhkan, ya, jauh dia dari kelalaian, jauh dari dia kelupaan, lupa beribadah, lupa beramal soleh, lalai untuk melakukan ibadah, lalai untuk melakukan amal soleh. Maka dengan muhasabah, apa yang kita lalaikan, apa yang kita lupakan, apa yang mungkin kita khilaf, itu akan kembali, ya. Maka ini butuh muhasabah, butuh introspeksi, butuh untuk mengevaluasi diri kita. Apalagi kita ini kan, ku jengok di sini rata-rata nyai, ya tak? Lah nyai lah yai. Nyai dan nyai, ya. Artinya kita ini hidup sudah lama. Kalau hidup sudah lama ini apa katanya? Orang yang baik yang hidupnya lama, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang hidupnya lama itu artinya panjang umur. Sebaik-baik orang yang panjang umur itu apa? Orang yang panjang umurnya,
amalnya juga baik. Jangan sampai sebaliknya. Apa? Man tala umruhu wa sa'a amalu. Barang siapa yang panjang umurnya tapi amalnya tak baik. Nah, karena kita ni umurnya lah panjang. Ada yang 60, ada yang lebih dari 60, ada yang 70, ada yang 80. Belum ada Nah, belum ada. Karena yang umur 80 lah agak saro sekarang nyarinya, Pak. Agak saronya 80 itu kan. Saronya 80 itu. Maka kita ini, Pak, yang paling bagus itu apalah? Panjang umur, amalnya bagus. Amalnya bagus. Wa hasuna amal. Amalnya bagus. Jangan sampai jom Pak Haji ni lah tua Pak Haji ni oi. Ya. Kapan bertemu Pak Haji takut dong. Aduh salah bertemu Pak Haji tu bahaya. Mana lagi kepala tu. Ini. Katik ini lagi. Jangan sampai jadi wasa'a amalu. Jangan sampai menjadi panjang umur tapi amal tidak baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan muhasabah maka al-bu'du 'anil ghaflati, menjauhkan diri dari lalai, menjauhkan diri dari apa? Kealfaan. Kenapa banyak orang lalai? Lah berumur, ayo ke masjid. Hai. Lah tak kuawa lagi. Tahu Pak tak kuawa tak sanggup lagi. Macam-macam. Waktu masih muda ayo ke masjid. Masih muda, masih banyak langkah ni. Kapan lah tua ayo ke masjid. Lah baca lagi Risarah. Lah tua kena dingin rematik. Lah ya. Berjalan jauh tak baca lagi. Mata lah kabur. Lutut lah sakit. Pinggang pegal, makanya duduk nak bersandar terus. Alhamdulillah lah, ini dinding kalau kan. Jadi lemak ini kan. Kapan pengajian tu dinding kalau. Ibu-ibu nak selonjoran kaki kan. Alhamdulillah, jadilah. Walaupun nyelonjor ke kaki kan. Nak bersila lama gini, tak baca berangkat lagi kaki. Maka ini Bu, jangan sampai lalai. Maka dengan muhasabah sehingga tidak lalai kita di dalam kita beramal saleh. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materinya sampai di sini. Pakai tanya jawab tak? Ada? Ya, kalau memang ada yang tanya jawab, dipersilakan. Baik itu berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi ataupun hal-hal lain berkenaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persilakan. Kalau nak bertanya. Ya, silakan Ibu. Sedangkan di orang Islam kan Hijriah. Jadi kita tidak perlu menganggap ini sebagai akhir tahun karena ini menurut kaum Masehi. Jadi dalam pemikiran saya konvensional, karena kan menurut saya Masehi itu tahunnya bukan orang Islam. Tapi seluruh dunia memakai tahun ini sebagai tanggalan hari dan bulannya satu tahunnya. Jadi saya bilang kan kita baca doa akhir tahun itu biasanya di tahun ketiga, kan? Nah sekarang kan tahun masih dini. Udah nggak usah dianggap ini akhir tahun. Memang kita tidak perlu memakai tahun. Kematian itu akhir tahun sebenarnya kan? Awal tahun. Nanti setelah kemudian
Ya. Jadi terkait dengan apakah ini akhir tahun atau tidak akhir tahun. Secara hitungan Masehi maka dia akhir tahun. Kalau kita berdasarkan hitungan Hijriah, ya, jadi ada miladiyah, ada Hijriah. Kalau Hijriah dihitung berdasarkan penanggalan Islam. Kalau dia miladiyah berdasarkan apa? Yang dilakukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak meyakini kalau itu adalah datang dari agama Islam. Yang kita pakai adalah penanggalan Hijriah. Kalau begitu kakek kita beranggapan, tidak gajian kamu bu. Kenapa? Wah itu kan penanggalannya Masehi. Itu belum akhir bulan. Maksud Pak Haji orang nunjuk gaji kepada Marbot. Kaki kita ngitungnya penanggalan Hijriah. Rupanya ini Pak Haji lupa penanggalan Hijriahnya kapan kan? Nah, jadi itu adalah ya dunia tetap kita jalankan, tapi untuk akhirat tetap kita laksanakan selama tidak mengganggu merusak keimanan. Kalau urusannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada perintah yang mewajibkan harus menggunakan itu, ya kan kalau wajib berarti ditinggalkan berdosa. Nah, maka mau tidak mau harus kita lakukan hal tersebut. Nah, jadi tetap dalam urusan dunia untuk menyamakan tentang kondisi kita di dunia ini, maka boleh saja kita gunakan selama tidak meyakini bahwa itu datang dari agama. Seperti itu, Bu. Ya. Demikian. Ya, kita mengakui sebagai alat ukur. Nah, mengakui sebagai alat ukur kita di dunia ini. Kenapa? Ngitung gaji dihitung dari bulan Masehi. Ya. Kan kamu gajian tanggal 1 misalnya kan? Ah itu ngitungnya tanggal 1 apa? Masehi. Kecuali kita ngitungnya tanggal 1 Hijriah. Sekarang banyak orang tak tahu tanggal berapa Hijriah kita sekarang. Hijriah kadang tak apal. Itu. Ya, Bu ya. Oke. Ya, silakan, Pak. Ya. Ciri-ciri amal kita diterima apa? Jadi ketika kita beramal, maka setelahnya kebaikan. Artinya amal kita itu terus istiqamah. Alat dawam. Yang kedua paling tidak dia mantap atau dia meningkat. Nah itu namanya ciri amal diterima. Ini menurut ulama. Yang pertama dia tetap, yang berikutnya adalah meningkat, atau dia istiqomah, terus alat dawam dilakukan. Itu ciri. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan setelahnya itu adalah ciri amal itu diterima. Nah, ya. Jadi kalau kita nih ibadah solat, ada kita solat itu ketika selesai solat maka rasanya tenang, emosi tak kati, gitu kan? Pokoknya tenang kita menghadapi wong itu tuh. Walaupun begitu kamu keluar masjid sendal hilang,
Tapi kalau begitu keluar masjid langsung gerasa gerusuk itu anak marah, anak dikapai kalau masjid ini gara-gara sendal hilang nanti. Berarti sholatnya itu tadi tidak berpengaruh. Kenapa? Sholat tadi mendatangkan apa? Ketenangan. Hindar dari apa katanya fahsya. Terhindar dari kemungkaran. Kalau ada orang juga datang sholat sini misalnya kan, sampai dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu keluar motor kawan dinaikinnya gitu kan, bawanya pergi. Berarti sholat tadi itu ya tentu tidak diterima. Ngapa bukti tidak terima? Orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu keluar masjid, numpak motor pergi berjalan kaki balik bawa motor. Nah itu sholat dia barengan imam. Begitu kong zikir lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia bawa motor. Berarti itu kalau kita lihat, oh yang penting sholat. Nah kalau yang penting sholat, nah itulah dia begitu keluar. Makanya sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat Pak tadi, begitu sudah sholat, ambil sendal, sudah sholat, ambil motor. itu yang penting sholat itu. Itu. Jadi amal itu setelah dia berbuat baik, maka setelahnya pasti ada kebaikan. Istiqamah, mantap paling tidak. Berikutnya adalah bertambah, meningkat dia amalnya, meningkat kebaikannya. Itu lebih baik lagi. Kalau dia beramal maka meningkat kebaikannya, berarti amal yang ia lakukan, ibadah yang ia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, silakan. Dimulai dari yang mudah. Nah, dimulai dari yang mudah. Yang mudah kamu ingat yang mana? Nah, kita ini kadang-kadang susah nak nyari yang mana lah. Apa ibadah, apa sedekah, apa namanya itu, yang muamalahnya. Maka dimulai dari yang mudah, yang selalu mudah teringat oleh kita. Kenapa? Karena agama pun apa kalimatnya? Al-akhdhu bil yasir wa tarku bil asir. Ambil yang mudah. Kalau yang menyulitkan jangan. Jadi ambil yang mudahnya, Pak. Kita tak kati ustaz, kami tak kati, tabelnya kati, gitu kan? Jadwalnya tak punya. Mana? Mulai dari mana? Mulai dari yang mudah. Bapak yang paling mudah Bapak ingat apa? Yang mudah Bapak tahu keburukan yang kita memang galak kita gawe kan apa? Karena yang tahu tentang kita siapa? Kita itulah. Aku ngomong dari ibadah Pak. Ai sulit Ustaz. Dari muamalah Pak. Apa lagi itu Ustaz? Nah sudah. Ujung-ujungnya tak jadi muhasabah. Ya kenapa? Ya menurut aku mudah, menurut Bapak tidak. Ya makanya ini mudah menurut kita. Ambil yang mudah menurut kita, yang bisa kita mulai dari mana, yang bisa kita kerjakannya dari mana. Jadi jangan ambil yang sulit.
Sama beriman saja, beramal juga. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Disuruh kita juga melakukan amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan amalnya, Pak. Cak kita, mana Ustaz supaya suara bagus? Tidak baca aku nak suara kamu suara bagus misalnya kan. Sesuai dengan kita. Nah, kalau kita tidak bisa ngajinya suara bagus, ngaji sebisa yang kita bisa lakukan. Kadang-kadang orang ngaji, Bang. Ngapa? Aku Ustaz suara tidak bagus. Ya, tidak ngaji-ngaji mah itu. Iya, ngapa? Karena suara tidak baca dipelajari. Iya kan? Nah, maka sesuai dengan kadar kemampuan. Kita ini beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Tapi harus beramal, harus berbuat. Ya, demikian kira-kira, Pak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Yang pertama adalah bertaubat. Jadi bertaubat dengan beristighfar itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Istighfar adalah bil lisan. Mana istighfar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Lisan. Bertaubat apa? Bertaubat itu tidak mengulangi kembali apa yang sudah kita kerjakan. Kalau itu adalah keburukan, itu taubat. Yang pertama yang kata taubat itu, yang pertama adalah stop untuk melakukan. Yang kedua apa? Agak panjang ya, sampai habis baterai. Ganti mic. Mungkin pertama kali ganti mic ini kan. Yang kedua apa? Menyesali. Menyesali. Yang ketiga, tidak mengulangi kembali. Itu yang dikatakan taubat. Yang pertama adalah berhenti sama sekali, tak ngawikannya. Yang kedua adalah menyesali. Yang ketiga, tidak mengulang. Itu taubat. Istighfar adalah ucapan melalui lisan. Taubat tiga hal tadi yang tidak kita lakukan. Kata ulama, dari tiga ini kalau masih ada satu yang kita kerjakan atau tidak ada penyesalan diri, maka katanya tidaklah diterima taubat seseorang itu. Ketika tiga hal ini ada salah satunya yang tidak dikerjakan. Nah, maka jadi istighfar, lisan, taubat tadi. Tiga hal itu. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mau mengetahui kalau apa yang sudah kita lakukan adalah perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Demikian. Cukup ya? Oh, iya. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.